Selanjutnya saya ke Rizky Darmansyah di lokasi bekas kebakaran Pelumpang. Bagaimana kondisi di sana, Rizky? Silakan. Ya, Rizky, silakan. Ya, pemirsa, pemukiman yang terdampak akibat kebakaran Depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara hingga saat ini dipadati oleh warga. Sebagian warga ini membersihkan puing-puing di sisa bangunan rumah mereka, memisahkan material seng dan juga kayu serta benda-benda lainnya yang sekiranya masih bisa bermanfaat atau bisa digunakan. Selain itu juga tidak sedikit warga yang tetap mendatangi lokasi ini walaupun sebenarnya tidak diperbolehkan begitu, hanya sekedar untuk melihat bagaimana kondisi terkini bangunan-bangunan yang hangus terbakar rata dengan tanah akibat kebakaran yang terjadi pada 3 Maret 2022. Hingga saat ini, sore hari ini warga terus berdatangan sejak pagi hari tadi. Kita tahu memang sebagian besar warga saat ini tengah berada di pengungsian yang lokasinya ada 2 titiknya, ada 2 di Air Petra dan juga di Palang Merah Indonesia Jakarta Utara. Namun biasanya setelah siang hari menuju sore mereka itu akan keluar begitu, meninggalkan rumah mereka untuk mengecek lokasi kebakaran ataupun tempat mereka, lokasi rumah mereka, untuk melihat sisa-sisa benda yang sekiranya masih berantakan seperti yang saya informasikan tadi. Sejumlah aktivitas selain aktivitas warga, kita tahu tadi sejak pagi hingga pukul 4, Agita, Sofian dan juga pemirsa, ini sejumlah personil gabungan TNI, Polri, juga tadi kami pantau ada dari Dinas SDA ini melakukan proses pencarian dan juga evakuasi. Sekiranya ini masih ada korban di bawah reruntuhan ataupun puing-puing bangunan akibat kebakaran yang terjadi pada 3 Maret 2022 lalu. Yang Anda lihat di layar kaca Anda, ini ada ekskavator berwarna biru. Itu dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta yang tadi sejak pagi hingga sore hari, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, ini dikerahkan untuk membantu proses pencarian dan juga evakuasi. Selain mengevakuasi, mengangkat reruntuhan bangunan yang ada, ini juga dikerahkan untuk memastikan bahwa benar-benar lokasi ini sudah clear, tidak ada korban jiwa yang berada di bawah reruntuhan, walaupun informasi yang sempat kami dengarkan dari warga bahwa masih ada 2 orang lagi yang sedang dalam pencarian ataupun yang dilaporkan hilang. Tapi beberapa saat yang lalu ini sudah dikonfirmasi oleh pihak polisian bahwa sebenarnya ini kondisinya sudah clear, sudah tidak ada korban lagi yang hilang ataupun yang dicari dari reruntuhan bangunan akibat kebakaran yang terjadi di Pelumpang Jakarta Utara ini. Walaupun demikian, tadi disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara untuk memastikan bahwa benar-benar clear ini proses evakuasi dan juga pencarian ini tetap dilakukan, salah satunya di bangunan ataupun kos-kosan ataupun kontrakan yang berada di sini yang kondisinya cukup parah. Sebenarnya berdasarkan informasi ini para penghuninya ini sudah semuanya ditemukan dan juga sudah berhasil dievakuasi. Namun di lantai bawah dari kos-kosan atau kontrakan ini terdapat toko obat ataupun apotik, sehingga dikhawatirkan ada tamu ataupun ada pembeli yang saat itu datang pada saat terjadinya kebakaran. Nah, itulah yang ingin dipastikan oleh personil gabungan TNI, Polri, dan juga pihak-pihak terkait lainnya bahwa memang sudah clear kondisi ini, tidak ada lagi korban jiwa yang berada di lokasi kebakaran di Pelumpang, Jakarta Utara. Nah, berbicara mengenai proses evakuasi dan juga pencarian ini, ada beberapa alat, beberapa benda begitu yang dikerahkan. Tadi selain kita tahu ada ekskavator juga yang dikerahkan seperti yang ada di belakang saya milik Dinas Sumber Daya Air, ada K9 juga milik Unit Samapta Polda Metro Jaya yang dikerahkan, yang kembali dikerahkan pada hari ini. Sudah dikerahkan sebenarnya sejak awal, sejak terjadinya kebakaran hingga hari ini. Total ada 3 anjing pelacak ataupun K9 yang dikerahkan di lokasi yang diduga ini masih berpotensi ini terdapat ada korban, untuk memastikan benar-benar lokasi ini clear. Namun hingga sore hari ini, hingga proses pencarian dihentikan sementara, kondisinya nihil, tidak ditemukan ada tanda-tanda korban jiwa lagi di salah satu titik tersebut. Namun besok informasinya proses pencarian dan juga evakuasi ini masih akan tetap dilakukan. Tadi juga saat dikerahkannya K9 ataupun anjing pelacak ini belum memberikan respon ataupun tanda-tanda tertentu, karena kita tahu biasanya K9 ketika dikerahkan ini pemirsa memberikan menggonggong jika memang masih ada korban dalam kondisi selamat, kemudian memberikan respon seperti menggaruk-garuk reruntuhan bangunan jika terdapat
korban meninggal dunia. Namun tadi saya sempat bertanya kepada petugas ataupun pihak polisian yang mengerahkan anjing pelacak ini yang mengatakan belum ada respon tersebut. Hanya respon anjing ini mengendus-ngendus berbagai titik dari lokasi pencarian yang difokuskan pada hari ini. Nah, yang menjadi kendala pencarian pada hari ini adalah memang tadi kondisi hujan dan juga tebalnya reruntuhan bangunan yang berada di salah satu titik fokus pencarian yang saat ini, dan juga masih terdapatnya bau gas begitu yang tentunya ini mengganggu penciuman dari K9 ini sendiri begitu, sehingga besok akan kembali dilanjutkan jika kondisinya sudah normal, tidak ada kendala lagi dan juga sudah tidak ada bau gas lagi yang bisa mengganggu penciuman dari K9 ataupun anjing pelacak ini, dan juga kondisi reruntuhan ini sudah benar-benar rata dengan tanah. Sementara itu yang dapat kami kabarkan dari TKP kejadian kebakaran Depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara. Kalau kita tahu ini ada 119 rumah yang terdampak, ada puluhan kendaraan juga yang terdampak akibat kebakaran ini. Selain 2 posko pengungsian utama, sebenarnya di area sini perumahan warga juga ada pengungsian ataupun posko-posko kecil yang dibuat secara swadaya untuk membantu masyarakat. Hingga saat ini kami lihat juga bantuan-bantuan dari berbagai elemen masyarakat terus masuk berdatangan untuk memenuhi kebutuhan daripada warga yang saat ini berada di sekitar lokasi yang menjadi korban dari kebakaran Depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, kita kembalikan kepada rekan-rekan di studio. Baik, Rizky Darmansyah langsung melaporkan dari TKP Depo Pertamina Pelumpang, dan tadi sebelumnya ada Yohana dari RSPP dan juga Hijul Akbar melaporkan dari RS Polri Kramat Jati.